Tolong direkam Kak Zaki. Baik, sudah Pak, baru aja Pak. Oke, baik. Oke. Ini seringkali kita sampaikan ya Bunda sekalian, ini mengingatkan kembali ya bahwa inspirasi kita dalam kehidupan ini adalah bagaimana mengupayakan setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian salah satu tugas ibadahnya adalah memelihara diri kita dan keluarga kita ya agar tidak tersentuh oleh api neraka ya. Nah, inilah visi besar kita dalam kehidupan, yang akhirnya setiap langkah tindak tanduk kita, baik mencari rezeki gitu ya, baik berinteraksi muamalah dengan orang lain, baik melakukan aktivitas kehidupan kita, kerangkanya adalah supaya kita terjauhkan dari siksa api neraka. Dan ujungnya adalah kalau kita tidak tersentuh api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Ayah bunda sekalian, visi besar ini kemudian insyaallah menjadi energi juga ya. Energi bagi kita ya untuk bersusah payah ya mensupport ananda kita dalam kesuksesan. Sama halnya energi ini ya, rasa takut kepada api neraka itu menjadi energi besar kekhalifahan atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, dalam memimpin dalam kurun waktu 2,5 tahun, hampir sebagian besar belahan bumi ini yang tersentuh dengan nilai-nilai Islam, semuanya bingung untuk mencari mustahik ya, orang-orang yang diberikan zakat. Ketika ingin dilantik, beliau menyampaikan kepada salah seorang penasehatnya, ulama pada saat itu namanya Imam Az-Zuhri. Beliau menyatakan bahwa ini akhafun nar, berbisik kepada ulama itu dengan mengatakan sesungguhnya aku ini takut akan neraka. Jadi kekuatan inilah, energi besar inilah kemudian dalam kurun 2,5 tahun beliau mengekspansi belahan bumi yang lain dengan nilai-nilai Islam. Nah, begitupun dengan kita, mudah-mudahan energi ini bisa membuatkan kerangka kependidikan yang baik gitu ya kepada diri kita maupun kepada keluarga kita. Nah, dalam surat yang lain dikatakan, Quran surat An-Nisa ayat 9 ya, bunda sekalian, hendaklah kita takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Baik lemah secara ruhiyah ya, ruh di dalam jiwa mereka, maupun secara jasadiah, secara fisik, maupun secara fikriyah, pikiran mereka begitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjaga mereka dalam nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Ayah bunda sekalian, ini inspirasi awal ya, sehingga nanti ketika mencarikan sekolah ya dalam PPDB nanti memang nanti agak pontang-panting gitu ya. Ada mules nungguin anak saya dapat sekolah atau tidak begitu ya. Ini nanti pilihan selanjutnya bagaimana dan seterusnya. Nah, pertemuan ini insya Allah mengawali agar ya pasti nanti ada stresnya, tapi paling enggak lebih ringan karena sudah tahu strategi yang harus dilakukan. Nah, ini pendahuluannya agenda webinar kita. Ada report kegiatan TOUS yang kita lakukan, sekilas PPDB 2021, strategi pemilihan sekolah dan penutup gitu ya. Baik, ada 5 agenda, tapi singkat saja, kita akan lebih banyak diskusi insya Allah ya. Ayah bunda sekalian, ini pendahuluan ya. Pendahuluan yang pertama adalah kebijakan pendidikan. Kita ketahui bahwasanya telah diputuskan bahwa belajar daring ya ini selama pandemi akan terus sampai akhir tahun ajaran 2021. Jadi kemungkinan besar seperti itu ya. Bahkan yang tadinya sudah direncanakan offline, menarik lagi keputusannya untuk tetap online. Yang kedua, mundurnya AKM ya, AKM SMP, SMA.
AKM itu asesmen kompetensi minimum. Ini ujiannya anak kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya. Afan, Pak Najib, suaranya Ya. dibesarkan, Pak. Halo? Volume Dengeran? suaranya. Segini? Halo? Halo? Ya. Sudah besar ya? Sudah. Oke. Baik, saya ulangi kembali ya. Jadi kebijakan pendidikan yang kedua, yang B ya, mundurnya AKM SMP SMA. Iya, karena alasan pandemi ya, karena alasan pandemi. Jadi ayah bunda sekalian, AKM itu asesmen kompetensi minimum untuk SMP SMA itu sebetulnya akan diujikan itu pada bulan Maret, akhir Maret gitu ya. Nah, terus kemudian karena alasan pandemi ya, padahal ini dilakukan online ya, diundur sampai bulan sekitar September Oktober 2021. Nah, kemudian ini ada yang berasumsi bahwa berpotensi besar bahwa TP 2122 nanti yang Ananda akan naik ke tingkat selanjutnya ini masih belajar daring. Gitu, kemungkinan besar akan masih belajar daring. Apalagi sekarang efek COVID-nya luar biasa begitu ya, penyebarannya lagi di puncak-puncaknya. Yang kedua, Bunda sekalian, efek belajar daringnya seperti apa ya? Nah, makanya ada poin yang pertama tuh adaptasi sekolah dalam pembelajaran daring yang efektif. Jadi sekolah-sekolah sudah mulai mengevaluasi efektivitas pembelajaran daring ya. Dari masalah tugas yang diberikan ke anak-anak begitu ya. Terus efektivitas waktu pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang B ya, efeknya adalah pemahaman dan kemampuan akademis Ananda dalam pembelajaran daring ini beragam gitu ya. Dan beragamnya tidak seperti kalau offline mungkin masih bisa lah, rentangnya bisa kita ukur begitu ya. Nah, kalau yang daring ini memang perlu evaluasi terus ya, baik pembelajaran di sekolah maupun di tempat lain. Karena memang interaksinya kita tidak bisa memaksa Ananda itu berbicara secara aktif karena memang secara pertemuan fisik tidak langsung begitu ya. Ditunjuk kalau sama guru kan ditunjuk. Nah, kalau ini udah ditunjuk, sudah dipanggil, nggak nongol-nongol. Nah, ini menariknya kan di situ ya. Nah, yang ketiga ya Bunda sekalian, karenanya butuh pertimbangan dan menjadi pertimbangan ya memilih sekolah ya dengan support pembelajaran daring dan prestasi akademik sebelumnya ini dari sekolah-sekolah yang akan dipilih gitu sangat menjadi pertimbangan orang tua. Tapi rata-rata sih kalau kita survei ke beberapa sekolah begitu ya, sekolah-sekolah negeri terutama ini sudah terus melakukan banyak perbaikan begitu ya, perbaikan. Mudah-mudahan sih ada terobosan yang baik gitu dari Kementerian Pendidikan misalkan kurikulum pandemi gitu ya, kurikulum pandemi. Walaupun sekarang kurikulum 2013 tapi kita dibikin kurikulum pandemi yang memang cukup membantu ya proses pembelajaran di rumah. Nah, ya Bunda sekalian, yang kedua, agenda kedua kita report kegiatan TOUS ini dari report kami ya beberapa kali tryout. Ini jumlah siswa ya, saya nggak menampakkan presentasi, sudah terlihat turun naiknya begitu ya. Karena memang ada yang beririsan dengan TO sekolah lanjutan, gitu. TO sekolah lanjutan seperti lab school begitu ya, dan sekolah swasta lainnya. Tapi kebanyakan karena kita programnya di bintang pelajar, rata-rata sebagian besar tuh anak-anak kelas 6 terutama memang mau ke SMP lab school begitu. Ada beberapa ke SMP Al-Azhar, Rawamangun misalkan, atau ke SMP yang lain. Nah, ini kita menyampaikan jumlahnya saja dari jumlah peserta. Harapannya ini terus diikuti ya setiap program tryout yang disampaikan oleh bintang pelajar. Karena kita nggak tahu nanti nih, ayah bunda sekalian, PPDB DKI 2021 apakah nantinya ini akan menyandarkan nilai US sebagai perhitungan dalam jalur prestasi akademik.
Makanya ini terus coba diikuti gitu, disupport, mudah-mudahan nih bisa kita optimalkan begitu ya. Walaupun Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa nilai ujian nasional ya yang memang sudah fix ditiadakan di tahun ini, walaupun tahun kemarin karena ada pandemi juga ditiadakan, tapi surat edarannya sudah keluar ya bahwa fix UN tidak diadakan tahun ini. Itu tidak menjadikan nilai ujian nilai pertimbangan masuk ke sekolah lanjutan. Nah, tapi kita nggak tahu nih ya DKI mengambil kebijakan seperti apa. Nah, nanti ada pertimbangan-pertimbangan poin yang akan disampaikan ya di bawah. Kemudian ini tren untuk US SMP yang memang jumlah SMP kita jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah SMA ya. Karena pengurangan pandemi ini berimbas pada 50% jumlah siswa di Bintang Pelajar Rawamangun. Oke, baik. Poin yang ketiga ya Bunda sekalian, ini kita langsung ke sekilas PPDB 2021. Nah, acuan kita adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi acuannya Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nanti kalau di DKI nanti ada peraturan khusus di DKI begitu ya. Tapi ini menjadi kerangka umum ya, kerangka umum yang diikuti oleh daerah-daerah yang melaksanakan PPDB ya, sekolah negeri. Nah, ini ada perubahan proporsi ya, terutama perubahan proporsi dari SD ya. Yang SD. Jadi yang mau masuk SD ya. Nah, kebanyakan kita kan sekarang nih mau ke SMP dan SMA ya. Secara proporsi untuk yang ke SMP dan SMA ini tidak ada perubahan ya. Zonasi minimal 50%, ya, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%. Nah, sedangkan prestasi ya itu di sisa kuota ya, tidak ada perubahan, makanya tidak ada perubahan. Nah, nanti kita lihat DKI ya, nanti kita lihat DKI. Nah, untuk jalur PPDB, ayah bunda sekalian masuk negeri ini dilarang menggunakan tes masuk, begitu ya. Dilarang menggunakan tes masuk. Biasanya tes masuk itu digunakan setelah ya seluruh jalur PPDB yaitu ditutup, begitu ya. Sudah kuotanya sekian, nah nanti di luar itu ada tes biasanya. Tapi biasanya itu pun di semester kedua gitu, atau semester 1 berjalan, sudah ada nilai rapotnya, baru nanti di semester 2. Minimalnya itu, atau maksimalnya 1 tahun di sekolah yang ditempati Ananda sebelumnya, baru di tingkat selanjutnya dites di sekolah yang dituju yang kemarin tidak lulus saat PPDB. Nah, jalur zonasi ayah bunda sekalian ini menjadi juga jalur yang kuotanya paling besar ya. Diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah gitu. Nah, nanti saya akan kirimkan di grup gitu ya. Dan nanti saya contoh karena kita nanti ada simulasi biar nanti nggak bingung ya. Zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini kadang-kadang zonasinya berbeda. Kalau di DKI sudah dikumpulkan zonasinya per kelurahan, kemudian nanti yang beririsan tuh di sekolah-sekolah mana saja, itu langsung ditentukan. Nah, satu kelurahan itu bisa beririsan 8 sampai 10 sekolah begitu ya, 8 sampai 10 sekolah yang memang disandarkan pada rembukan kepala sekolah di seluruh DKI Jakarta. Biasanya dipecah menjadi rayon-rayon kecil, kemudian disepakati wilayah ini beririsan dengan sekolah mana saja. Nah, biasanya ada tanda kutip ya, ego kepala sekolah untuk mengikut sertakan wilayah tertentu yang memiliki potensi prestasi yang cukup baik. Misalkan, perumahan ini bagus nih karena di sini banyak usia sekolah, kemudian anak-anaknya secara grade ekonomi baik, kemungkinan secara pendidikan juga cukup baik. Nah, mereka pengen ngambil dari situ. Nah, makanya kemungkinan besar ya nanti akan ada surat keputusan
wilayah zonasi baru untuk PPDB DKI 2021. Ya, dan ini domisili calon peserta didiknya berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya atau 2 tahun yang lalu itu masih 6 bulan. Jadi punya strategi itu menitipkan anaknya di kakak temannya, menitipkan anaknya ini di kakak saudaranya dan seterusnya. Nah, tahun ini ya harusnya pada apa namanya mereka kelas 8 begitu ya. Kelas 8 misalkan mau bikin strategi memindahkan ke zonasi sekolah favorit yang lebih besar, dipindahkan begitu ya. Kalau tidak ya sudah berarti lewat jalur prestasi. Nah, syarat-syarat surat keterangan domisili ya ini pasti sudah paham sekali kartu keluarga yang diganti dengan surat keterangan domisili gitu ya. Nah, kalau yang ini dalam keadaan tertentu ya misalkan ada bencana alam, bencana sosial, banjir dan sebagainya kalau di Jakarta begitu ya. Nah, nanti dibuat surat legalisir dari rukun tetangga sampai dengan kelurahan. Oke, baik. Nah, ini penetapan wilayah zonasi ya, penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Gitu. Dengan prinsip mendekati domisili peserta didik dengan sekolah. Nah, kalau di Jawa Barat itu langsung dengan jarak ya, dengan jarak. Bahkan scoring jarak pun menjadi utama gitu. Tapi kalau DKI tidak gitu. DKI tidak. Kalau dia sudah masuk zonasi, maka disitulah sekolah yang bisa dipilih begitu ya. Kalau di Jawa Barat atau tempat lain itu berdasarkan jarak langsung terhitung jaraknya berapa. Gitu ya. Yang kedua, Bunda sekalian, penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah wajib memperhatikan sebaran satuan pendidikan. Begitu ada misalkan daerah-daerah tertentu yang dia sekolahnya sebetulnya sedikit. Nah, makanya nanti diserap dari sekolah-sekolah yang dari sisi jarak sebetulnya jauh tapi dimasukkan dalam zona sebaran satuan pendidikannya. Yang kedua, data sebaran domisili anak usia sekolah ya. Kemudian kapasitas daya tampung satuan pendidikan. Ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, masyarakat, serta satuan pendidikan keagamaan yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Jadi memang dari data-data KK yang sudah terkomputerisasi terlihat anak-anak usia sekolah. Dan DKI, ayah bunda sekalian, dan DKI anak usia sekolah yang dia putus sekolah itu ada 20%. Begitu ya. Di data tahun lalu ya, data tahun ini belum terupdate lagi 20%. Nah, karenanya DKI punya sistem zonasi yang sandarannya adalah usia. Nanti kita bahas di bawah ya. Kemudian ayah bunda sekalian ya, Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Ya dengan ketentuan yang sudah dibuat di ketentuan PPDB masing-masing daerah. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman serta terbukanya pendaftaran PPDB. Makanya nanti kita insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan ada PPDB DKI Part 2. Ya, webinar PPDB Part 2. Nanti insya Allah kita akan launching tools memilih ya untuk ayah bunda. Jadi mohon nanti tidak disebarkan ke tempat lain untuk memilih sekolah. Jadi nanti kita langsung buat analisisnya gitu ya. Misalkan ayah bunda dari kelurahan mana, langsung sekolah-sekolah yang muncul ada sekolah-sekolah di zonasinya dengan rentang nilai, dengan rentang usia di jalur zonasinya dari berapa ke berapa gitu ya. Dan Ananda ada di usia berapa, nanti kita langsung lihat kemungkinan besar lulus atau tidak di zona tersebut di sekolah yang dipilih. Begitupun jalur prestasi ada rentang nilainya, dari sekolah yang dipilih dari nilai rapot Ananda semester 1 sampai semester 5. Begitu ya. Nanti kita jelaskan di bawah ya. Baik, nanti bagi sekolah daerah perbatasan ini biasanya ada komunikasi mau masuk daerah mana, zonasi mana. Begitu.
Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksanaan teknis kementerian di daerah sesuai dengan kewenangan. Oke, nah ini jalur prestasi. Nah, jalur prestasi SMP dan SMA begitu ya. Ini landasannya tahun 2020 ujian sekolah atau UN, hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik. Nah, yang di bidang di 2021 nanti jalur prestasi menggunakan rapot dilampiri surat keterangan peringkat nilai. Ini ada tambahan nih. Surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal. Loh, kenapa sih? Nanti ada pembobotan, Ayah Bunda. Ini kalau acuannya kementerian ya. Nanti DKI menindaklanjutnya seperti apa nih? Apakah ada bobot khusus itu dipakai di dalam PPDB DKI Jakarta atau tidak begitu? Yang B, prestasi di bidang akademik maupun non akademik, tidak ada perubahan ya. Nah, ini contoh peringkat raport yang tadi disampaikan di PPDB di sini 2021 untuk jalur prestasi ya. Ya, raport dilampiri surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal. Selama ini kan nilainya berapa, rapotnya berapa, nggak disebutkan. Tapi nanti ketika buat PPDB, ini sekolah harus mengeluarkan itu, ya. Peringkat nilai rapot siswa di sekolah asal dipertimbangkan untuk melakukan kalibrasi atas nilai rapot. Hal ini dilakukan agar nilai rapot lebih dapat diperbandingkan antar sekolah. Jadi nilai 90 di sekolah A dengan nilai 90 di sekolah B belum tentu memiliki bobot yang sama, begitu ya. Nah, makanya nanti akan ada kalibrasi di sekolah A 90. Oh, ternyata di sekolah B belum tentu 90. Yang bobotnya sama itu di sekolah B itu nilainya 80. 80 senilai dengan nilai 90 di sekolah B. Nah, ini nih ada contohnya ya. Misalkan calon peserta didik ya, yang berada di peringkat nilai rapot 10% tertinggi di sekolah asal mendapatkan bobot tertentu. Nah, ini secara hitungan belum ada informasinya ya. Ketentuan ini tidak menghalangi calon peserta didik yang tidak berada di 10% tertinggi untuk mendaftar jalur prestasi. Mereka hanya tidak mendapatkan bobot untuk komponen peringkat nilai rapot atau bobotnya lebih rendah begitu. Yang tertinggi 10% pertama di atas gitu ya akan mendapatkan bobot tertentu. Yang paling bawah boleh jadi bobotnya akan mendapatkan lebih rendah. Contoh yang kedua ya, persentase peringkat nilai rapot dibedakan berdasarkan kualitas sekolah gitu. Nah, kualitas sekolah kualitas tinggi peringkatnya 30% tertinggi yang diambil, yang akan diberikan bobot besar. Kualitas tinggi itu seperti apa? Nah, nanti bisa indikatornya diambil dari akreditasi Ayah Bunda. Akreditasi satuan pendidikan atau ke depan dapat menggunakan rata-rata AKM. Begitu. Jadi AKM kemungkinan besar walaupun itu mengukur sekolah, tapi tetap siswa diminta untuk serius atau berprestasi dalam nilai AKM gitu ya. Karena nih kemungkinan besar AKM akan masuk ke dalam standar penilaian akreditasi sekolah. Gitu ya Bunda. Nah, sekolah menengah 20%, rendah 10%. Secara rumusan penilaian ini belum dikeluarkan oleh kementerian. Baik, begitu ya, menarik ya. Kemudian untuk penyaluran bagi yang tidak diterima PPDB ya, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. Nah, jadi kalau di PPDB DKI kan sudah dibuat ya sistemnya ya. Jadi kalau pilihan pertama tidak diterima, masuk pilihan kedua, tidak diterima pilihan ketiga dan seterusnya. Kalau tidak diterima lagi, pilih lagi selama masih dalam rentang waktu PPDB atau jalurnya. Bisa zonasi sekolah A, B, C tidak diterima, maka bisa ngambil di sekolah yang lain selama rentang masih masa jalur zonasinya. Oke, lanjut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kak Zaki dibuka dulu kali ya pertanyaan atau gimana? Dihabisin dulu apa? Lanjut aja dulu ya. Lanjut aja Pak Lima. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik.
Nah, ini menarik nih. Strategi pemilihan sekolah, Kak Zaki. Nah, ini jalur-jalurnya ya, ada inklusi. Ini DKI nih, kita review PPDB DKI tahun kemarin ya. Wah, saya iya betul ya, 2021 ya, betul ya. Ada jalur inklusi, ada jalur afirmasi, cukup banyak jalurnya, ya cukup banyak jalurnya. Apalagi di akhir-akhir muncul jalur bina RW ya. Nah, jalur tingkat RW itu yang irisan dengan RW tersebut, zonasinya itu bisa masuk ke sekolah yang apa namanya yang dekat gitu ya. Misalkan SMP mana sini 99 begitu ya. Dekat dengan RW berapa di situ. Nah, misalkan RW 2 ya ada kuotanya nanti begitu ya. Itu di ujung-ujung tuh. Karena kemarin sempat agak ricuh. Ricuhnya kenapa? Karena PPDB-nya terutama zonasi diambil dari apa namanya? usia ya, usia anak didik. Nah, cukup menarik ya. Nah, detailnya Ayah Bunda nih kalau kita bikin detailnya seperti ini. Ini tahun lalu. Oke. Yang terakhir nggak kelihatan ya Kak Zaki ya. Yang terakhir ini nomor 7 ini tahap akhir ya. Ini sisa kuota. Nah, jalurnya cukup banyak begitu. Yang paling besar tetap jalur zonasi. 40% begitu, 40%. Nah, wah menyalahi menteri dong nih. Menteri 50%. Nah, mungkin nggak tahu nanti ada kajian khusus sekali di DKI gitu ya. Apakah akan memperbesar jalur zonasinya atau ya memperbesar jalur prestasinya begitu. Ya, kemarin jadi evaluasi lah. Nah, ini jalur afirmasi ya tanpa kuota nih kalau dipresentasikan ini 25% ya. Yang tanpa kuota maksudnya yang anak panti dan pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan. Ya, ini ada khusus lah mereka. Kemudian untuk yang kartu pekerja, Jaklingko yang orang-orang nggak mampu ya 25%. Yang inklusi yang berkebutuhan khusus minimal 2 orang per rombongan belajar per kelas. Begitu ya. Nah, pasti ada nih. Jadi kalau di sekolah negeri jangan kaget nanti ada teman-temannya yang berkebutuhan khusus begitu. Dan itu minimal 2 orang. Tapi beberapa sekolah negeri yang favorit ya, yang dibilang favorit gitu ya, yang memang punya track record prestasi akademik cukup baik, mereka sebetulnya terhadap kebijakan ini apa namanya tidak menginginkan begitu ya, karena khawatir bahwa anak-anak inklusi ini nggak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut karena ini jalurnya jalur F1 nih, jalur cepat begitu ya. Kalau ada kendaraan lain yang kecepatannya lambat, nah kesian kendaraan tersebut, gitu. Bisa tertinggal jauh, ya, bahkan bisa tertabrak begitu ya, nggak bisa mengikuti. Nah, kalau jalur berikutnya prestasi, ada 2 jalur prestasi, ada jalur prestasi non akademik dan ada jalur prestasi akademik, begitu ya. Nah, ada yang di dalam DKI, ada yang di luar DKI, begitu ya. Ya, jadi ada dalam DKI, ada luar DKI. Kalau di dalam DKI, prestasi akademik dan non akademik totalnya 25%. Dibagilah prestasi non akademiknya 5%, prestasi akademiknya 20%, begitu. Rinciannya nanti ada nih Ayah Bunda sekalian, kalau prestasi non akademiknya 5% itu dari 30%-nya itu misalkan dari 100 orang kuota sekolah tersebut, maka 5%-nya atau 5 orangnya itu untuk prestasi non akademik. Nah, 30%-nya dari 5 orang itu berarti sekitar 1 sampai 2 orang ya. Itu dari kejuaraan Kemdikbud atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dilampirkanlah sertifikat yang memang diakui oleh Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Jakarta. Ada event dari Dinas Pendidikan Jakarta yang diikuti oleh Ananda dan Ananda juara. Begitu. Kemudian 70% kejuaraan instansi pemerintah dan atau induk organisasi yang resmi. Begitu ya. Ini misalkan cabang olahraga apa namanya? Misalkan ada pramuka gitu ya.
Kemudian ada cabang olahraga yang ada induknya di instansi pemerintah. Nah, di luar ini, kalaupun diajukan itu tidak terhitung sebagai prestasi. Nah, itulah yang kemudian kesian juga ya anak-anak gitu ya, sudah pontang-panting dan seterusnya. Apakah misalkan Olimpiade itu bisa masuk? Ya, Olimpiadenya yang mengadakan siapa? Apakah ada jalur yang berhubungan dengan instansi pemerintahan atau ada induk organisasi resmi yang diakui oleh Kemendikbud misalnya gitu. Kalau ada, ya berarti itu bisa diajukan sebagai prestasi ya. Kemudian untuk prestasi akademik ya, yang di dalam DKI Jakarta persentasenya 20% ya. Nah, rumusannya adalah nilai rapot, nilai rata-rata rapot ya. Nanti kita detailkan ya. Dikali dengan bobot akreditasi. Oh, akreditasi sekolah kamu apa? A. Saya A juga. Kok beda gini macam-macam. Karena bobot akreditasi A misalkan saja itu memiliki rentang nilai begitu. Memiliki nilai dan memang yang dikalikan adalah nilainya. Ya, misalkan 93, 96, 97, bahkan ada yang 99 begitu ya. Nah, itu dikalikan dengan rataan nilai rapotnya. Sehingga nanti keluar di PPDB-nya. Nah, begitupun dengan yang SMA ya, yang mau masuk SMP maupun yang SMA. Nah, prestasi di nilai akademik luar DKI juga rumusannya sama, hanya memang mereka hanya mendapatkan kuota 5% saja. Dapatkan kuota 5% saja. Nah, begitu ya Bunda. Kemudian zonasi 40%, kemudian pindah tugas orang tua dan anak guru 5% begitu ya. Bahkan ada orang tua siswa kemarin waktu tahun lalu kita diskusi karena orang tuanya manajer SDM satu perusahaan tertentu gitu ya. Saya bikin ini ajukan surat pindah buat diri saya sendiri ke wilayah di mana daerah tersebut mengakui surat pindah itu begitu ya. Kemudian yang keenam, anak tenaga kesehatan korban COVID. Nah, ini juga bisa tanpa kuota nih ya. Jadi kalau misalkan ada ayah bunda yang memang kondisi seperti ini bisa diajukan dan ini langsung diterima biasanya. Tahun yang lalu begitu. Nah, sisanya adalah tahap akhir, sisa kuota. Jadi kuota-kuota yang tidak terpenuhi itu terakumulasi di sisa kuota. Misalkan zonasi hanya terserap 30%, hanya terserap 35%, maka persentasi lebihnya itu masuk ke sisa kuota. Ya. Makanya tahun lalu itu luar biasa ya. Tahun lalu itu sisa kuotanya ternyata banyak sekali. Banyak sekali gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita ini tahun lalu ya, sekedar untuk mengestimasi kemungkinan PPDB akan dilaksanakan begitu. Nah, ini jalur zonasi jenjang SMP itu sekitar di tanggal 25 sampai 27 Juni ya. Ya, jadi perkiraan tanggalnya seperti itu ya. Nah, nanti dibuka pendaftaran pemilihan secara online begitu ya. Biasanya nanti pendaftarannya kita akan simulasikan nanti ya. Tapi secara umum nanti ada panduan khusus ya, mudah-mudahan nggak ada banyak perubahan. Kemudian proses seleksinya di tanggal tersebut juga, pengumumannya itu tanggal 27-nya jam 5 ya. Data terakhir itu ditutup tanggal 27 itu pukul 15.00. Nanti pengumuman resminya data sudah diresmikan waktu tanggal 27 itu 27 Juni pukul 17-nya. Dan setelah itu jangan lupa untuk lapor diri ya. Lapor diri tanggal 29 sampai 30 Juni. Ya, itu perkiraan ya. Kemudian di SMA ya. Ini berbarengan nih ya. Ini berbarengan sama kan ya? Nah, berbarengan jalur SMA, SMP. Nah, dasar seleksinya ya Bunda sekalian, dasar seleksi jalur zonasi tahun lalu ya, itu dalam jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung ya, ada kuota-kuotanya tadi 40%, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut.
Yang pertama adalah usia calon peserta didik baru. Ya. Dan ada maksimal usia ya. Misalkan SMA itu maksimal usia itu 21 tahun. Makanya ada di sekolah SMA negeri tertentu tuh ada siswanya yang paling tinggi itu yang masuk sana itu usia 21 tahun. Nah, bagi ayah bunda yang waktu itu mau mendaftarkan agak ngeri-ngeri juga. Kenapa? Nanti anak saya ada pembulian dan lain-lain gitu. Karena usianya usia tua-tua ya yang masuk pada tahun yang lalu begitu. Hingga ada sempat gugatan ke DKI terkait dengan hal begitu. Agak dilema ya bunda sekalian karena memang porsi pendidikan terutama di SMP negeri ya kebutuhannya untuk memfasilitasi anak-anak yang memang dari sisi ekonomi kurang gitu ya. Nah, karena ada data 20% tadi anak-anak yang sebetulnya usia sekolah tapi dia nggak sekolah. Nah, DKI ingin memfasilitasi hal tersebut. Jadi agak sisi dilema gitu ya. Makanya apakah nanti di tahun ajaran depan akan menambahkan kuota jalur prestasi atau memperlebar jalur zonasinya biar lebih banyak begitu. Begitu. Yang kedua ada urutan pilihan sekolah ya, urutan pilihan sekolah. Ya, misalkan pertama milih sekolah A, kedua pilih sekolah B, ketiga, maka yang diproses oleh sistem adalah sekolah A terlebih dahulu, begitu. Karenanya jangan sampai salah input, salah pilih, begitu ya. Pilihlah sekolah yang paling baik dulu, habis itu nanti berikutnya. Yang ketiga, ya ketika ada skor yang sama, begitu. Ketika ada skor yang sama dari sisi misalnya usianya sama, begitu. Urutan pilihan sekolahnya sama, dia urutan pertama, kita juga sama urutan pertama. Nah, maka yang dihitung oleh sistem berikutnya adalah waktu mendaftarnya. Siapa yang lebih dulu mendaftar? Nggak mungkin berbarengan. Nah, begitu ya, nggak mungkin berbarengan. Gitu, bunda sekalian. Nah, ini kedua jalur prestasi ya. Jalur prestasi SMP 1 sampai 3 Juli, begitu ya. Sama seperti tadi ditutup jam tanggal 3 Juli jam 15 gitu ya. Kemudian pengumumannya jam 17 gitu ya. Kemudian lapor dirinya di 2 hari berikutnya ya, atau 3 hari berikutnya. SMA juga sama seperti itu ya untuk jalur prestasi. Nah, kemudian untuk dasar seleksinya ya bunda sekalian. Dasar seleksi jalur prestasi. Yang pertama adalah ya rata nilai. Rata nilai untuk SD itu diambil dari mapel Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan PKN. Gitu ya. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan PKN. Nah, itu dari kelas 4 ya, semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Jadi ada 5 semester. Begitu ya. Yang telah divalidasi ya dikali nilai akreditasi sekolah bagi calon peserta didik baru SMP. Jadi ayah bunda sekalian, nah nanti insya Allah setelah pertemuan ini ya kita akan share di grup untuk meminta data nilai rapot Ananda. Jadi mohon berkenan nanti untuk mengisi nilai rapot yang kita kirimkan dalam bentuk link agar kita bisa mengestimasi estimasi apakah Ananda nanti di jalur pilihannya di tingkat kelurahan itu di sekolah mana saja itu bisa lolos atau tidak dari sisi prestasi akademik ya di seluruh DKI di wilayah DKI atau dari sisi usia nanti masukkan masukkan tanggal lahirnya juga usianya berapa begitu ya. Nah, nanti kita akan hitung dalam bentuk sistem. Insya Allah nanti launching di part 2 ya biar nanti sekaligus kebijakan yang terbaru. Tapi ini buat rancangan kita juga menjadi hal yang penting. Yang kedua adalah untuk yang SMA, ya calon siswa SMA, nanti mapelnya itu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan IPS. Begitu ya. Dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semester 1. Ya, nanti dikalikan, nilai rata-ratanya dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah. Begitu. Itu jadi poin yang urutan pertama seleksi daftar jalur prestasi ya. Jadi menseleksi nilai rata nilai dulu tadi. Antara nilai rata rapot dikali nilai akreditasi. Yang berikutnya adalah urutan pilihan sekolah. Sistem akan sama kayak tadi, ya pilihan sekolahnya pertama apa, kedua apa, begitu ya. Kemudian yang berikutnya ketika sudah sama ya, nilainya sama, urutan pilihan sekolahnya sama.
Dia memilih sekolah urutan 1, kita juga urutan 1. Begitu ya. Nah, makanya kalau misalkan dia skor nilai rata-ratanya sama gitu ya. Kemudian dia pilih sekolahnya urutan pertama, kita urutan kedua, dia dulu yang masuk. Begitu ya. Kita di bawahnya kemungkinan begitu. Kalau misalkan kejadiannya sama gitu. Rata-rata nilai sama, akreditasi dari sekolah yang sama misalnya begitu ya. Kemudian urutan pilihan sekolah sama, dia urutan pertama, kita urutan pertama. Baru dinilai dari usia. Ternyata usia juga sama begitu ya. Jadi kalau usia yang lebih tua yang lebih didahulukan gitu. Jadi bukan wanita yang didahulukan ya, Kak Zaki. Lady first nggak ada. Ya di sini usia, siapa yang tua dialah yang berjaya gitu di di PPDB DKI. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah waktu mendaftar. Kalau usianya sama juga, maka dilihat dari waktu mendaftar. Dan waktu mendaftar pasti berbeda. Nah, ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya Bunda sekalian, yang memiliki akta sudah pastilah ya. Nomor induk KK dan seterusnya. Kemudian nilai rapot begitu ya. Untuk yang di dalam DKI Jakarta, misalkan KKI di dalam DKI Jakarta itu tidak perlu upload dokumen. Gitu kan, dokumennya sudah sistemik sudah ada di dalam PPDB DKI. Tapi bagi mereka yang domisili ternyata di Bekasi misalkan atau di wilayah sekitar Jakarta, tapi mau sekolah di Jakarta gitu ya, maka dia harus upload dokumen begitu ya. Nah, nanti akan ada informasi lebih lanjut. Kemudian yang kelima adalah sertifikat akreditasi sekolah gitu ya. Kalau yang di DKI tidak perlu upload ya, karena sudah terangkum semua akreditasinya. Kalau di luar DKI itu masuk dalam upload sertifikat akreditasi. Begitu ya, Masya Allah, luar biasa. Mohon kalau ada pertanyaan silakan langsung di chat aja nanti ya. Saya lanjutkan dulu aja ya Kak Zaki ya. Silakan Pak, lanjut. Kemudian nih ada strategi pemilihan sekolah. Ini penting sekali ini. Penting dari yang paling penting ya. Yang pertama, kebijakan PPDB DKI Jakarta 2021 belum dirilis oleh Dinas Pendidikan DKI ya. DKI ya memiliki kebijakan tersendiri mengenai PPDB. Jadi menerjemahkan kebijakan menteri menjadi kebijakan daerah ya. Yang kemudian yang kedua ya, yang terpenting sekali ya, pilih sekolah yang sesuai minat ya, sesuai minat siswa. Contoh misalkan anak-anak cenderung kepada nilai-nilai agama misalkan. Oh, kayaknya anak saya lebih cocok ke ke SMA swasta aja nih, misalnya begitu ya. Kalau berarti nggak masuk negeri, tapi yang masuk ke agamaan. Atau minatnya misalkan memang akademik gitu. Wah, berarti saya masukin ke sekolah yang negeri yang memiliki kompetensi yang bagus gitu ya. Nah, tolong beberapa hal penting menjadi catatan, misalkan ya perhatikan jarak gitu ya, keamanan dan lain-lain. Misalkan kita tinggal di Rawamangun gitu, mau ke SMA 8 ya, deket ya. Cuma kan macet tuh. Nah, perhatikan juga kondisi-kondisi seperti itu. Atau kita mau di mana sekolahnya agak lebih jauh begitu ya. Nah, perhatikan hal-hal tersebut. Kemudian perhatikan mutu lulusan sekolah gitu. Jadi nanti insya Allah hari ini banyak yang kita share nih. Banyak yang kita share ya. Nah, terutama file nanti kita kirimkan file ini dari basis nilai UN ya. Karena UN terakhir tuh tahun 18-19 ya. Kita akan informasikan urutan nilai tersebut ya. UN tersebut sebagai apa? Sebagai acuan. Kalau mau dijadikan acuan utama silahkan. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Sebagai urutan nanti pemilihan sekolah. Ya, dari yang urutan terbaik ke yang baik. Oh, ini lulusan di zonasi saya ternyata ada 10 sekolah. 10 sekolah ini yang terbaik ternyata adalah sekolah ini diurutin tuh di zonasinya. Begitu. Jadi nanti pas memilih enak, nggak usah bingung lagi. Oh, zonasi saya apa ya? Yang terbaik yang mana ya? Sudah kita mulai dari sekarang. Begitu. Basisnya nilai UN. Nah, kemudian kalau yang SMA, saran saya yang mau ke SMA, kunjungi sekolahnya. Kunjungi sekolahnya, kemudian sinkronkanlah kemudian cita-cita anak kita apakah ada di sekolah tersebut. Contoh misalkan anak kita mau ke jalur teknik misalkan atau kedokteran
apakah di sekolah tersebut ada atau membuka jalur ya, atau ada lulusannya terutama jalur undangan ya Bunda, SNMPTN itu yang diterima di kampus tertentu kedokteran. Nah, begitu. Itu perlu dikunjungi karena kalau nggak dikunjungi kita nggak tahu. Ya, harapan kita ananda kita belajar dari kelas 10 dari awal itu mereka sudah belajar tersemangati karena memang di ujungnya nanti mereka diundang gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada cita-cita anak kita di sekolah tersebut, ya, yang terjadi adalah anak-anak akan malas belajar. Dipecutnya agak susah begitu. Maka dipecutnya di akhir. Kenapa? Mereka mau nggak mau akan tes UTBK ya, SBMPTN. Begitu. Yang ketiga, ya Bunda sekalian, ya analisis rataan sebaran usia, prestasi akademik dan di jalur tahap akhir. Nah, nanti kita sajikan beberapa sekolah saja dulu ya. Ya, analisis rataan sebaran usia, prestasi akademik dan di jalur tahap akhir peserta PPDB 2020-21. Dan ini bisa dijadikan acuan walaupun memang rentang usia itu akan bisa rigid ya. Mungkin ada data sekitar tren 3 tahunan misalkan. Tapi karena data itu tidak ada, ya baru ada data tahun kemarin, tidak mengapa untuk kita jadikan acuan sementara ya. Untuk analisis kelulusan PPDB 2021-2022. Nah, kemudian yang berikutnya, ya cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai sekolah tujuan yang akan menjadi sekolah lanjutan Ananda gitu. Kalau sudah diurutkan tadi berdasarkan nilai ujian nasionalnya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Benarkah urutan ini terbaik dari panduan UN-nya? Ya, kalau enggak berarti harus cari input tambahan ya agar kita bisa tepat mengurutkan lebih detail. Misalkan ini sekolah yang A nih ternyata enggak di posisi pertama nih. Gitu. Dia masih kalah dengan sekolah B karena sekolah B ini punya prestasi non akademik yang lain yang itu sesuai dengan anak saya. Nah, itu hal-hal kayak seperti itu mesti mencari informasinya, berkomunikasi dengan pihak sekolah. Yang kelima, Bunda sekalian, ini jika melalui jalur zonasi ya atau zonasi kelurahan ya di DKI Jakarta, maka yang dilakukan adalah pertama urutkan dahulu sekolah yang memiliki nilai kelulusan dan prestasi yang baik, tadi sudah ya. Yang B ya untuk SMA pastikan di sekolah tersebut ada cita-cita Ananda, sudah tadi ya. Yang C, lihat data sebaran usia di sekolah yang menjadi pilihan, gitu ya. Anak saya di usianya misalkan 13 tahun 2 bulan 2 hari misalkan. Nah, itu ada nggak dalam rentang usianya tertinggi dan terendah gitu ya atau rata-rataan. Jika semua sudah dilakukan, lakukanlah pendaftaran dengan menggunakan urutan yang telah kita buat. Jadi udah kita urutin nih zonasi kan tadi ada 10 sekolah. Kita urutin, oh ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian, Bunda sekalian, setelah diurutkan, ini untuk jalur zonasi dulu ya. Dipastikan ketika mendaftarkan di jalur zonasi, pilihlah sekolah yang diminati saja. Kan maksimal memilih 3 ya, Bunda ya. Memilih 3. Tapi saran saya, ya, pilihlah yang diminati saja dulu. Misalkan, ada yang memang dari 10 sekolah yang diminati hanya 2, ya sudah pilih 2 saja. Gitu. Pilih 2 yang terbaik, yang 1 sekolah apa, 2 sekolah apa. Yang pasti urutannya yang terbaik dulu baru yang baik gitu ya. Nah, karena gini, jika diterima di jalur zonasi ya. Misalkan pilih aja lah anak saya mana aja sekolahnya misalnya udah diurutkan. Tapi ada dari 3 pilihan, 3 kesempatan memilih itu. Ada sekolah yang tidak kita minati, kemudian didaftarkan gitu ya. Dan qadarullah itu kita dapat. Nah, maka Ananda tidak akan kalau dia nggak daftar ulang gitu ya. Ananda tidak akan bisa mengikuti di jalur yang lain kecuali di jalur tahap akhir. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Mudah-mudahan kebijakan tahun depan apakah ada perubahan nanti kita informasikan lagi ya. Jadi memang pilihlah yang diminati saja ya. Kalau misalkan di jalur zonasi kita pilih SMA 8 gitu ya.
Terus di jalur prestasi ada SMA 8 lagi, pilih lagi kalau jalur zonasinya nggak masuk. Pilih lagi di jalur prestasi. Gitu. Boleh, boleh. Gitu. Jadi kalau jalur zonasi, pilihlah yang diminati saja, ya, dipilihlah yang diminati saja. Karena setelah jalur zonasi adalah jalur prestasi, begitu. Ketika setelah jalur zonasi adalah jalur prestasi. Gitu. Jadi kalau misalnya jalur zonasi kita memilih ada yang nggak diminati masuk juga, kemudian ternyata pas ditelisik, ini nggak, pas ditanya ke Anandanya misalkan, nih nggak cocok mah, aku nggak suka sama sekolah ini, wah ini bahaya nih. Padahal masih ada kesempatan bertarung di jalur prestasi, gitu ya. Begitu ya Bunda ya, mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian yang ketiga, ini strategi pilihan sekolah ketiga ya. Poin yang keenam. Jika memilih jalur prestasi, ya, maka pertama urutkan dahulu sekolah yang memiliki nilai kelulusan dan prestasi yang baik ya. Tadi ya sudah ya, bisa mempertimbangkan dari prestasi nilai UN. Nanti insya Allah filenya akan kita kirimkan. Untuk SMA, pastikan di sekolah tersebut ada cita-cita Ananda. Tadi nih, saya ulang lagi karena memang ini hal yang penting ya. Yang ketiga, melis potensi kelulusan di sekolah yang dituju Ananda dengan mulai menghitung ya rata-rata nilai 5 semester ya, rataan nilai 5 semester di mapel-mapel yang tadi ya, dikali dengan nilai akreditasi ya. Nanti insya Allah kita akan simulasikan ya, ditampilkan saat webinar part 2 ya. Alatnya sedang disusun ya. Jadi seluruh jalur kemungkinan apakah bisa masuk atau tidak. Ya, potensi kayaknya bisa masuk nih jalur zonasi nih gitu. Di samping nanti ada pertimbangan teknis ya. Apakah data itu sesuai dengan kondisi teknis real pada saat PPDB berlangsung. Yang D, pastikan ketika mendaftar memperhatikan urutan sekolah yang dipilih ya. Maksimal 3 sekolah ya, maksimal 3 sekolah. Kalau tadi jalur zonasi yang diminati saja, untuk jalur prestasi langsung diurutkan saja prestasi sekolah mana yang mau dituju. Karena ini bisa lintas zona ya. Kalau prestasi bisa lintas zona gitu ya. Bisa misalkan beda kelurahan boleh diambil. Nah, untuk SMA ya Bunda sekalian ya, satu sekolah 2 jurusan itu misalkan dari 3 pilihan sekolah ya yang diberikan kesempatan. Nah, jika kita milih satu sekolah tapi 2 jurusan, misalkan SMA 8 jurusan IPA. Terus yang pilihan kedua SMA 8 jurusan IPS. Karena anak kita tuh kalau ditanya misalkan, kamu sebenarnya mau IPA atau IPS sih gitu. Anak kita jawaban, aku IPA bisa, IPS bisa. Wah, ini anak keren banget ini. Ini anaknya keren banget ini. Begitu ya. Tapi perlu diperdalam ya. Kalau mau begitu ya udah nanti Papa pilih yang SMA 8 IPA, SMA 8 IPS, kemudian SMA yang lain misalkan begitu ya. Maka kalau satu sekolah 2 jurusan itu sudah terhitung 2 pilihan gitu ya di PPDB DKI Jakarta. Nah, ini ya Bunda sekalian, ini data ya, sebaran nilai atau usia ya tiap jalur. Nah, ini rentang, mohon maaf nih, ini kalau yang pertama, ini nilai usia paling rendah. Ini usia paling tinggi ya. Dan yang ini adalah usia rataannya. Ya, usia rataannya. Udah mulai menghitung ya. Anak saya masuk nggak ya? Gitu. Saya cuplik hanya 3 sekolah aja ya, yang terkenal lah, yang terkenal atau yang dekat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua SMP Negeri 99 ya. Ini ya terendahnya yang diterima tahun lalu 12 tahun 8 bulan 23 hari. Gitu ya. Ini acuannya dari saat PPDB berlangsung ya, dikurangin harinya. Dikurangin dari tahun pelaksanaan, tanggal pelaksanaan dengan tahun lahir. Nah, ini yang tertingginya 14 tahun 10 bulan 15 hari, ini rataannya. Begitupun SMP negerinya, SMP 77 ya. 12 tahun 9 bulan 5 hari gitu ya. Yang paling tua ada di SMP 77 ya. Begitu ya, paling akhir nih. Ini rataannya 13 tahun 4 hari. Nah, itu jalur zonasi ya Bunda. Nah, nanti kita buat rumusan yang kalau ayah Bunda memasukkan data nilai tanggal lahir, nanti kita formulasikan ya apakah memang dengan data sekolah tujuan yang dituju di jalur zonasi ini yaitu bisa masuk di usia tersebut. Nah, ini jalur prestasi ya,
SMP 115, 99 dan 77. Ini nilai akreditasi dikali dengan nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1. Begitu ya. Nah, ini ada mapelnya apa? Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan PKN ya. Jadi nanti insya Allah hari ini kita coba kirimkan linknya buat pendataan awal agar menjadi perhitungan dari kami begitu ya. Kemungkinan besar Ananda bisa masuk di sekolah negeri mana begitu ya. Insya Allah kan kita sampaikan. Nah, ini rataannya ya. Di sekolah-sekolah swasta tertentu memiliki akreditasi yang cukup tinggi gitu ya. Walaupun mungkin dari sisi nilai rapot rataannya masih kurang. Begitu ya. Nah, ini jalur akhir ya, jalur tahap akhir ya. Kalau memang Ananda tidak ada pilihan lain selain mereka sekolah di negeri misalkan begitu ya. Terutama yang SMP mau ke SMA. Kak, aku pokoknya harus negeri misalkan begitu ya. Karena negeri punya kuota undangan yang lebih besar dibandingkan swasta, misalkan seperti itu. Nah, maka tetaplah berjuang sampai akhir saran saya gitu. Dan kemarin ternyata memang kuota sekolah-sekolah unggulan atau bahkan negeri yang lain itu masih banyak begitu, masih banyak gitu. Nah, ini perhitungannya. Nah, kalau SMA saya ambil di SMA terdekat aja, SMA 21, 68 dan 77 ya, SMA 77. Ini rentangnya ya dari IPA, yang IPA tuh berapa sih terendahnya, IPS berapa tertingginya, nanti rata-ratanya berapa nih. Nah, begitu. Ini jalur prestasinya juga demikian ya. Mata pelajari kalau SD tadi 4, kalau SMP 5 ya. Bahasa Indonesia, Inggris, Matematika, IPA, IPS. Mapel seperti di BP ya. Oke, jalur tahap akhirnya juga demikian ya. Tersaji dalam bentuk terendah, tertinggi, dan rata-rata. Nah, ini ayah bunda sekalian, simulasi PPDB-nya nanti bisa dilihat di website ini ya, ppdb.jakarta.go.id. Nah, kalau ingin lihat data akreditasi, nanti insya Allah kita juga sudah punya data akreditasi. Mungkin nanti kita bikin tools untuk mengukur kelulusan, ya, prediksi kelulusan di PPDB DKI 2021. Khusus SMA ya, perhatikan tadi jalur PTN, terutama SNMPTN ini punya kuota 20% ya. Minimal kuota 20% dari masing-masing universitas berdasarkan hasil penelusuran prestasi dan portofolio akademik. Biaya ditanggung pemerintah, ini nanti dikelola oleh sekolah begitu ya. Anak kita seperti apa, deskripsinya seperti ini, ada aturan akreditasi. Kalau akreditasi A 40% terbaik di sekolah, ranking paralel begitu ya, nanti dimasukkan ke dalam data pangkalan data sekolah begitu ya, anak-anak kita punya prestasi apa dan seterusnya di situ. Lalu kemudian kalau kita masukkan pilihan dari kampus yang mengajukan ke sekolah kita ya, memberikan kesempatan kuota, nanti bisa diplotkan anak kita mau di kampus yang mana, program studi apa. Kira-kira seperti itu Kak Zaki. Silakan dulu saya buka untuk pertanyaan diskusi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Najib atas informasinya. Silakan Pak diminum dulu Pak. Mana minuman ini? Silakan Pak minum dulu. Iya Kak Zaki, minumnya belum disediain nih. Masya Allah. Berarti panitia di sana tuh Pak. Iya nih, nggak apa-apa. Jadi ini ayah bunda kita terpisah nih Pak. Ayah bunda. Jadi Pak Najib ada di Cinere, saya di Rawamangun nih. Nah, Iya. Karena kecanggihan teknologi, kita semua bisa berkumpul di sini ngebahas ini semua ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Jadi gini, kesimpulannya nanti kita ada tools ya Pak ya. Insya Allah. Nanti di part selanjutnya kita akan coba share tools tentang informasi, di mana nanti Bunda tinggal ngetik aja ya informasi data raport, tanggal lahir, gitu ya Pak Najib ya. Iya. Kemudian nanti kita akan coba memberikan simulasinya seperti itu. Jadi nanti ada semacam simulasi kecil ya, dan nanti kan diinformasikannya paling secara japri ya Pak Najib ya, begitu ya.
Karena Iya, nggak iya. mungkin kan kita share-nya di grup ya, seperti itu ya. Siap, 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 siap. Siap. Baik, saya buka pertanyaan, mohon izin ya Bapak. Mungkin pertanyaan yang pertama di sini yang chat dulu ya. Chat Atau dulu aja. mau open mic Pak Najib? Chat dulu aja Kak Zaki. Chat dulu ya, oke deh. Di sini untuk chat yang pertama dari orang tuanya. Jadi ada yang ngechat juga via WA ya Pak Najib ya. Gitu. Yaitu tentang ini Pak. Jalur prestasi atau jalur yang kedua diambil ranking kelas berdasarkan kualitas sekolah. Berdasarkan apa kualitas sekolah tersebut Bapak? Seperti itu. Kalau agregasi sebetulnya nggak sesuai karena banyak SMA negeri yang peringkat nilai UN-nya tapi agregasinya masih kalah sama sekolah swasta. Itu tadi yang saya ceritain. Oke. Terus yang kedua, adakah website data atau data lengkap ya Pak ya mengenai nilai sekolah agregasi sekolah yaitu berupa nilai SMA atau SMP negeri dan swasta. Karena kan yang kita tahu cuma agregasinya itu berupa huruf ya, kalau enggak A unggul, B seperti itu ya Pak ya atau C seperti itu. Kemudian yang ketiga Pak Najib. Iya. Bagaimana dengan kondisi domisili yang tidak sama dengan kakak, tapi yang ingin dituju adalah sekolah yang sesuai dengan tempat domisili. Satu lagi ya Pak ya. Di sini ada lagi yaitu untuk penginputan nilai yang dimasukkan nilai pengetahuan atau nilai keterampilan pada poin rapot. Nah, di situ biasanya kriteria yang K13 nih Pak Najib ya. Iya, betul. K13 itu dia punya rapot 2 Pak, pengetahuan dan keterampilan. Mungkin itu dulu Bapak, silakan. Baik, terima kasih Kak Zaki. Maaf nih, tadi poin yang pertama tuh apa ya Kak Zaki? Pertama apa tadi ya? Untuk ranking kelas berdasarkan kualitas sekolah itu diukur dari kualitas sekolahnya seperti apa. Oke. Gitu. Poin pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaki. Siap. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah antusias bertanya. Untuk saya akan insya Allah saya jawab semuanya ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Yang pertama ranking sekolah, memang standar penilaian sekolah itu dinilai dengan nilai akreditasi. Jadi memang akreditasi itu menjadi acuan ya penilaian. Nah, yang tadi saya sempat saya sampaikan juga ya, agak unik memang sekolah-sekolah swasta gitu ya, memiliki nilai akreditasi yang lebih tinggi dibandingkan negeri gitu ya. Nah, sebetulnya secara khusus dulu saya pernah jadi kepala sekolah ya, dulu sebelum di Bintang Pelajar, wakil kepala sekolah maksudnya di bidang kurikulum ya, mengurusi akreditasi juga. Akreditasi memang penilaian itu ada 8 standar. 8 standar akreditasi yang memang Ayah Bunda sekalian seluruhnya terkait dengan akreditasi bersifat dokumen gitu, walaupun memang ada survei teknis begitu, misalkan contoh dalam proses pembelajaran gitu ya, tapi itu bagian kecil saja. Jadi lebih kepada dokumen akreditasi. Jadi dokumen akreditasi dianggap nilai akreditasi itu dianggap baik itu ketika dokumentasi akreditasi dari 8 standar itu lengkap begitu ya. Nah, itu akan mendapatkan nilai akreditasi yang bagus. Walaupun mungkin ada yang bertanya, ini kok dalam kenyataannya enggak begitu gitu. Gitu ya. Nah, ini satu hal yang lain dari sisi penilaian ya, di sisi penilaian. Tapi tetap dinilai dalam pemberian nilai ranking sekolah itu berdasarkan akreditasi ya, berdasarkan akreditasi. Makanya poin akreditasi A misalkan itu di sekolah A dengan B mungkin saja berbeda gitu. A-nya A yang apa nih? A kurus, A gemuk, nah gitu ya. Makanya didetailkan dalam bentuk angka.
Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, sekolah apa tadi, akreditasi begitu, ada nggak ininya, ada angkanya nggak? Ada. Mau kita share juga ya? Mau juga ya kita share ya? Share aja Kak Zaki ya, nanti kita share insya Allah. Kalau ayah bunda Boleh, sebetulnya siap Bu, siap. Nanti dari SD sampai dengan ada SMK juga ada. Makanya ini ya kita otak-atik Kak Zaki ya, biar ayah bunda nanti betul-betul terarah memilih sekolah gitu ya, memilih sekolah. Cuma keterbatasan kita adalah yang tadi, yang kunjungan ke sekolah, misalkan ke SMA, misalkan yang SMA itu ya, di sini ada undangan berapa sih dan seterusnya gitu ya. Itu pernah kita lakukan, tapi memang perlu waktu yang panjang ya, perlu waktu yang panjang. Gitu. Jadi insya Allah rankingnya ada datanya. Makanya nanti di simulasinya kita buat rumusan berdasarkan akreditasi juga. Jadi ketika diketik nama Ananda, keluar informasi mengenai tanggal lahirnya dan lain sebagainya, bahkan langsung ke sekolah tujuan, sekolah di zonasinya, bahkan langsung nilai rapotnya. Kemudian domisili tidak sesuai dengan KK. Yang dilihat oleh sistem adalah berdasarkan KK ya Bunda. Ya, jadi tidak berdasarkan kita sekarang di mana. Misalkan kita sekarang tinggal di Matraman, ya, di Matraman. Tapi kakak kita di Bekasi, ya berarti kita orang luar daerah gitu, dianggap oleh panitia PPDB DKI, begitu. Dan kuotanya hanya 5% saja. Kuotanya hanya 5% saja, begitu ya. Itu terkait dengan domisili ya. Ini ya, saya tampilkan lagi biar jelas. Jadi domisili itu berdasarkan KK. Sistem hanya mengenal pendataan berdasarkan KK, bukan tempat di mana kita tinggal saat ini. Yang keempat tadi nilai pengetahuan. Iya, di Juknis nilai pengetahuan nih. Di Juknis adalah yang dijadikan perhitungan nilai pengetahuan. Itu. Mudah-mudahan nanti di tahun akan datang apakah ada perubahan gitu menjadi nilai rataan antara pengetahuan dengan keterampilan, kita belum paham, belum tahu ya. Mudah-mudahan nanti kalaupun ada perubahan kita akan informasikan. Demikian Kak Zaki. Pak Najib, maaf. Iya Pak. Ini menyangkut yang Bapak share ini yang lagi tampil. Ini ya. Nanti pada ada info tidak ya? Nanti pada saat PPDB ini yang akan inikan dulu diseleksi dulu, jadwalnya itu afirmasi dulu kah atau inklusi dulu kah atau prestasi dulu atau zonasi dulu Pak, gitu. Itu juga nanti perhitungan kami untuk memilih ya kan, karena kalau waktu zonasi di belakang itu kan berat juga gitu, lebih enak di belakang gitu zonasi gitu Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Memang 2 tahun lalu itu prestasi duluan Pak. Tapi tahun kemarin itu zonasi duluan. Jadi agak menarik ya, agak menarik memang nanti. Mudah-mudahan tahun depan saya nggak tahu nih nanti seperti apa, apakah zonasi duluan atau prestasi terlebih dahulu. Yang menjadi pilihan pertama ya, urutan pilihannya nanti. Iya Pak. Insya Allah akan ada informasinya Pak ya. Oke, terima kasih. Nanti makanya nanti kita ada part 2 ini, Insya Allah. Ya, part 1 biar informasi awal, nanti part 2 Insya Allah lebih detail lagi begitu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Najib. Salah, ya, ini ayahnya Pak, maaf. Galia ya? Iya, betul. Ya Pak, gimana Pak? Saya tadi Pak Najib terlambat ngikutinya, jadi mau tanya juga yang satu, untuk webinar ini apakah ada lagi Pak di lain hari gitu dengan kelengkapan pembahasannya. Terus yang kedua terkait tadi tuh Pak, strategi itu, kalau di salah satu strategi kita loss gitu Pak misalnya, itu apakah masih bisa ngikutin strategi yang lain gitu di posisi yang sama juga misalnya sekolahnya, seperti itu.
Ya, Oh terima iya, kasih Pak. baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau pertemuan webinar nanti insya Allah selanjutnya webinar PPDB part 2 Pak ya. Part 2 itu ya pertemuan terakhir ya di PPDB-nya. Nanti insya Allah lebih detail kita ke sana. Untuk pertemuan hari ini nanti insya Allah filenya atau materinya akan kita share di grup beserta berkas-berkas yang dibutuhkan ya. Nanti setelah tanya jawab mungkin sekitar izin 10 menit saya mau mensimulasikan webnya biar ayah bunda nanti pas daftar nggak bingung gitu ya. Karena harus paling nggak mengenalkan awal. Kemudian yang kedua tadi mengenai strategi Pak ya. Kita bisa memilih sekolah yang sama di jalur yang berbeda, bisa. Kayak tadi misalkan penyerapan di jalur zonasi terlebih dahulu misalkan begitu ya. Zonasi terlebih dahulu itu boleh misalkan SMA 8 gitu ya, karena masuk ke dalam zonasi kita. Karena usia anak kita lebih muda dibandingkan anak-anak yang masuk ke sana begitu ya. Terus kemudian ketendang nggak masuk begitu ya, nggak masuk. Kita masih bisa ikut ke jalur prestasi Pak. Karena setelah jalur zonasi itu tahun lalu ya, itu jalur prestasi. Nah jalur prestasi ini prestasi akademik ya, karena prestasi non akademik itu biasanya di awal. Saya ulangi, prestasi akademik yang kejuaraan itu biasanya di awal. Sebelum prestasi sebelum zonasi itu biasanya di awal. Nah, prestasi akademik itu setelah zonasi. Boleh memilih sekolah yang sama di jalur prestasi. Misalkan anak kita, wah anak saya bagus nih gitu. Kan kita ada peluang, kalau ada 2 peluang, kenapa kita nggak ambil dua-duanya kan begitu Pak ya? Kita diberi kesempatan menggolkan dengan 2 bola gitu ya. Kita tendang aja 1 bola nggak gol, 1 lagi kan gitu. Nah jalur zonasi kita berkesempatan misal di SMA 8 masuk zonasi kita, maka kita pilih itu. Nah pas banget anak kita yang prestasinya bagus gitu, bagus sekali misalkan. Terus dari sekolah yang nilai akreditasi juga bagus. Ya sudah di jalur prestasi. Insya Allah bisa Pak. Nggak bisa juga Pak, ini misalnya nggak bisa juga, masih bisa di tahap akhir. Gitu. Jadi yang kemarin itu banyak yang mendapatkan kuota sisa yang cukup banyak itu di tahap akhir. Ternyata mereka yang mohon maaf Pak, yang usianya tua-tua tadi itu Pak, yang masuk ke sekolah dan banyak yang mengundurkan diri. Oh gitu. Nah, dan beberapa anak-anak juga ada ya, beberapa anak-anak yang sudah diterima di sekolah swasta, ya, misalkan dia misalkan di SMP 115 misalkan, SMP 115 atau SMA 8, dia sudah mendapatkan misalkan ya SMP Lab School atau SMA Lab School atau SMP SMA yang grade-nya bagus ya gitu. Dia uji coba di situ. Ternyata misalkan dia dapat di sekolah 68. Tapi tujuan dia bukan 68, dia pengennya 8. Enggak diambil lah 68 itu. Nah, kuotanya kan kosong tuh di 68, Pak. Nah, itu jatuh nanti masuk ke tahap akhir ya. Begitu, Pak. Jadi banyak yang uji coba juga gitu, Pak. Ya. Berarti Pak Najib setiap tahapan tadi itu sebenarnya berurutan ya, jadi tidak bersamaan ya. Misalnya untuk jalur prestasi, jalur itu tuh berurutan ya. Terus sekali lagi Pak, itu kita pilihnya cuma 1 apa 2 ya? Itunya biasanya yang boleh. Maksimal 3 Pak, maksimal 3. Untuk jalur zonasi tadi saran saya untuk jalur zonasi strateginya pilihlah yang diminati saja. Oh oke. Dari 3 nih, apa mesti 3-3-nya pilih? Enggak, pilih aja 1 gitu. Misalkan kita yang diminati di jalur zonasi kita cuma ada 2 sekolah yang paling bagus. Misalkan gitu Pak ya. 8 dan 68 misalkan jadi 1 zonasi. Oh kita pilih 8 dan 68. Enggak ada sekolah lain, ya sudah pilih aja 8 dan 68. Enggak memaksakan untuk memilih 3. Karena kalau misalkan saya mau pilih yang satu lagi ya sekolah SMA 31 deh, misalkan gitu Pak ya. Ternyata itu tidak diminati sama anak kita. Terus SMA 8, 68 kita ketendang, SMA 31 kita dapat di jalur zonasi. Tapi kita nggak minat nih, nggak ngambil. Nah, karena nggak ngambil, akhirnya kita di blacklist untuk ikut jalur berikutnya yaitu jalur prestasi. Tahu. Jalur prestasi langsung diblok Pak. Gitu kita nggak bisa akses. Kita hanya bisa mengakses di jalur tahap akhir saja. Begitu. Oke Pak Najib. Terima kasih Pak. nih. Sama-sama ya Pak.
Ada lagi Kak Zaki, silakan Kak Zaki. Baik, Pak Najib, ya di sini ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin sama, tapi saya coba selektif aja ya Pak ya. Yaitu tadi ya Pak, menyambung tadi yang Bapak sampaikan untuk Ayah Bunda, untuk jalur seleksi yang disampaikan, untuk urutan-urutan ini biasanya tiap tahun berbeda ya. Seperti itu ya. Misalnya di tahun 2017, dulu ada jalur umum sama lokal ya, seperti itu ya. Kemudian ada jalur umum sama di luar gitu ya Pak Najib ya. Kemudian ada istilah yang sekarang zonasi non zonasi. Jadi istilah-istilah jalur seleksi ini sebenarnya presentasinya tetap sama, cuma istilahnya aja yang berbeda. Gitu. Contoh yang paling berbeda adalah ketika prestasi di jalur prestasi non DKI dan jalur prestasi DKI. Untuk prestasi jalur non DKI di tahun 2020 adalah jalur yang memiliki prestasi non akademisi atau yang punya jalur atau misalnya prestasi tingkat olimpiade sampai misalnya ke internasional. Seperti itu ya Pak Najib ya. Iya, betul. Sedangkan kalau untuk jalur prestasi dalam DKI dia pakai nilai rapot. Nah, berarti yang kategorinya untuk 20% ya Pak Najib ya. Seperti itu ya Pak. Iya. Gitu. Jadi bagi Ayah Bunda kesempatannya mungkin kalau misalnya secara zonasi umur, misalnya nanti di tahun 2021 launching sama, nah berarti kita masih ada kesempatan di prestasi. Dan mungkin indeks dari pertanyaan ini yang perlu disampaikan nih Pak Najib, yaitu ada pertanyaan Pak Najib ya. Iya. Apakah jalur zonasi ya SMP boleh hanya memilih satu tadi kan? Boleh. Tegaskan Bapak. Kemudian apakah di jalur non prestasi, di jalur prestasi itu juga boleh memilih satu atau dua dan bagaimana kesempatannya Pak? Mungkin seperti itu. Silakan Pak. Iya. Iya, tadi yang seperti disampaikan ya, untuk jalur zonasi boleh ya maksimal 3. Kalau zonasi saran saya tadi yang diminati saja. Jadi Ayah Bunda kalau misalkan Ayah Bunda pilih satu nih. Kemudian dipantau gitu ya, ketendang misalkan. Pilih lagi satu nih. Boleh itu, boleh. Tapi selama dalam rentang PPDB, misalnya tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli atau sampai 4 Juli misalkan ya contoh. 2 sampai 4 Juli di fase zonasi, jalur zonasi, memilih yang diminati. Yang diminati hanya satu saja misalkan. Pilihlah misalkan. Pilih kemudian ketendang misalkan. Dicari-cari benar nggak nih, coba dimunculkan minatnya. Nyata ada, ini deh coba yang ini. Memang akhirnya diminati sama anak kita gitu. Ya sudah dipilih lagi. Selama masih rentang pendaftaran itu masih dibolehkan. Terus ketika sudah mendaftar misalkan, kita pilih 2 nih. Kemudian udah oke, sistem berjalan. Terus langsung ingat, 2 tuh nggak diminati gitu misalnya gitu. Itu nggak bisa diganti. Karena sistem sudah berjalan. Sistem akan mengganti, misalnya setelah sistem akan memberikan kesempatan kita mendaftar lagi di jalur yang sama. Itu kalau semuanya ketendang, hilang gitu, anak kita nggak masuk ke dalam list statistik kuota di kelas di sekolah tersebut, baru kita bisa daftar lagi. Makanya penting sekali membuat strategi seperti itu, begitu. Jadi artinya boleh ya Pak ya. Boleh. Misalnya saya milih satu dari SMP 115 karena kan saya rayonnya Tebet misalnya Pak ya. Iya. Terus yang kedua 73. Kebetulan 2 sekolah itu di zonasi saya nggak lolos nih misalnya. Nah berarti saya mending diam ya Bapak ya? Iya. Ngupi-ngupi. Mending diam nunggu jalur prestasi begitu ya Pak? Iya. Betul Kak Zaki, betul. Nah, kemudian yang di prestasi juga begitu kali Pak ya? Iya. Oke. Berlaku juga nggak Pak yang SMA Pak? Sama, berlaku juga sama. Berlaku juga hal yang sama. Begitu ya. Pak Najib, satu lagi Pak Najib. Ya, ada yang angkat tangan tuh Kak Zaki. Oh nggih, silakan Ayah Bunda open mic yang di Sabina ya. Bundanya Sabina. Sabina Maisha, silakan. Atau orang tua Sabina kan? Atau Bunda Lila boleh. Atau Bunda Lila, silakan Bunda Lila atau orang tuanya Lila. Ya.
Salam Pak. Tadi yang bilang kalau beda kakak sama domisili. Terputus-putus Pak. Maaf Pak. Bentar. Halo. Saya ulang. Halo. Terputus ya Kak Zaki. Oh iya. Halo. Iya. Iya Pak. Kakak, saya mengulang statementnya Kak Najib dulu mengenai tadi yang domisili beda dengan kakak. Kalau misalnya Kak Najib tadi kasih contoh antara Bekasi dengan Matraman, ya jelas itu udah antara provinsi atau akar. Tapi kalau misalnya jelas yang didasarkan adalah kakak kalau kondisi antara kota antar provinsi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kondisi domisili di Rawamangun, Kak, tapi kebetulan karena kakak dulu pernah di Cempaka Putih Jakarta Pusat, gitu, kira-kira kalau mau ke sekolah Jakarta Timur seperti 99 yang dekat dengan Rawamangun, ada ini nggak boleh dapat surat keterangan domisili lewat amnesti gitu dari RT RW dengan kelurahan? Iya. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak nanti. Baik. Langsung jawab dulu Kak Zaki. Silakan Bapak. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk itu acuannya tetap kakak setempat Pak. Kakak yang terdaftar ya. Jadi kalau dilihat dari tadi kan ada SK nomor 506 ya tentang zonasi. Jadi kalau dicari kelurahannya adalah Kelurahan Cempaka Putih tadi ya, maka sekolah-sekolah pilihannya adalah sekolah-sekolah pilihan di Cempaka Putih saja Pak, yang beririsan di situ, yang masuk zona dari Cempaka Putih. Ya, untuk domisilinya misalkan kita berikan surat keterangan itu tidak berlaku Pak, tidak berlaku. Jadi panitia tidak akan menerima itu Pak, karena ini sudah by system. Jadi kalau kita mau masukkan data nama anak kita, maka nanti muncul di sistemnya adalah sekolah-sekolah yang sudah termasuk di dalam data kakak kita. Begitu. Jadi begitu Pak. Ya, terima kasih Kak Najib. Sama-sama Pak. Pak Najib, maaf berkaitan dengan kakak, saya boleh bertanya lagi Pak? Boleh Pak, silakan. Kalau kakak itu Pak, misalnya pindah kakak itu yang diakui itu pindah kakak dari biasanya 1 tahun sebelumnya atau dari kapan ya Pak? Berarti 1 tahun ketika pendaftaran PPDB berlangsung Pak. Jadi sekitar bulan Juni Pak. Juni tahun lalu ya? Tahun lalu. Oh, jadi yang diterima ya? Betul. Oke, makasih Pak. Satu lagi. Tadi yang ada strategi surat pindah itu, pindah itu surat pindah luar kota atau surat pindah dalam kota yang bisa berlaku itu? Kebanyakan yang luar kota Pak. Oke. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik Mama Sabina. Ya. Waalaikumsalam. Ya Bunda silakan. Kak, iya. Saya mau tanya untuk jalur zonasi yang bisa kami daftarkan misalnya hanya SMP 255. Kemudian qadarullah misalnya diterima. Namun tujuan kami sebenarnya SMP 115, tetapi tidak masuk dalam kakak kami. Iya, zonasi. Ya, apakah nanti bisa melanjutkan ke jalur selanjutnya yaitu jalur prestasi? Apakah di blacklist atau tidak?